Malam hari ini kita akan mulai masuk ke dalam bagian kedua dari kitab Wahyu sebenarnya, saudara. Ya, di bagian pertama Yesus menulis pesan kepada jemaat, ya, kepada jemaat, ya, kepada para jemaat. Yesus berpesan kepada para jemaat, ya, di bagian pertama, ya. Dia berpesan kepada jemaat supaya tidak hilang kasih mereka yang semula. Dia berpesan kepada jemaat supaya mereka membeli daripadanya emas yang murni, ya, pakaian putih, ya, dan minyak untuk melumas muka, ya. Wahyu 3 ayat 18. Nah, malam hari ini, saudara, kita sudah membahas pasal 4 dari kitab Wahyu yang berbicara mengenai satu kontras, ya, dari pasal 1 sampai 3 mengenai pesan kepada jemaat, bicara mengenai kehidupan umat Tuhan, ya, yang berada di dalam perjuangan. Yohanes mengatakan di dalam kesusahan. Tetapi kemudian pasal 4 membuat satu kontras mengenai tahta Allah yang, saudara, di mana di sanalah pusat surga, ya. Tahta Allah itu adalah pusat surga. Wah, kalau ada pusat surga berarti ada lingkungan surga, ada wilayah-wilayah di sekitar surga. Wah, itu semakin hari semakin, teman-teman, kita pelan-pelan masuk, karena kitab Wahyu ini sangat memberi kita pengertian yang dalam mengenai itu, sehingga jangan pernah lewatkan, ya, jangan lewatkan. Saudara bisa baca ulang, dan pasti Tuhan berbicara melewati firman-Nya, ya. Di sana ada tahta sebagai pusat surga, dan di atas tahta itu Allah berdiam. Allah berdiam di atas tahta itu. Ya, tadi minggu lalu, ya, hari Minggu lalu kita sudah bicara mengenai itu. Ya, di sekitar tahta, di hadapan tahta, ya, ada satu kemuliaan keagungan, saudara, ya. Nah, saudara, di tahta itu, ya, di tahta itu juga pusat alam semesta, saudara. Ya, saya ulangi, ya. Jadi di pasal 4 dikatakan bahwa ada tahta yang merupakan pusat surga, dan di tahta itu Allah berdiri. Allah diam di atas tahta itu dengan seluruh kemuliaannya, ya. Tetapi malam hari ini juga kita mau belajar bahwa di tahta itu adalah pusat pemerintahan dari seluruh alam semesta. Allah memerintah segala ciptaan dari atas tahta itu. Jadi meski bumi ini dipenuhi dengan kekacauan, ya, huru-hara, ada banjir bandang, ada gempa bumi, ada apa lagi? Kelaparan di mana-mana, ada perang, saudara, perang di mana-mana, ya. Ada konflik suku, antar agama, antar etnis. Bahkan yang terakhir ini dan sedang melanda dunia, wabah penyakit. Ingat bahwa Allah tetap ada di tahtanya, di pusat itu, dan memerintah dari sana. Ia mengendalikan segala sesuatu itu. Dia mengetahui segala sesuatu itu, dan dia memerintah dari sana, saudara. Dari pusat tahta itu juga, saudara, ya, ia memberi juga makanan yang cukup untuk apa? Untuk orang-orang, untuk setiap orang. Dia menerbitkan matahari, ya, di timur, ya, untuk orang fasik dan orang benar. Ya, dia menyediakan, bahkan Injil mencatat, ia memberi makan burung-burung di udara dan menumbuhkan bunga bakung di padang, saudara. Ya, jadi tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah dari tahta itu. Bila Allah memelihara ciptaannya yang agung, saudara, ya, ya, Injil mencatat satu ayat yang saya sering kutip, ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Murah banget, ya. Ya.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dari tahta itu Allah memerintah mengendalikan. Dan kamu, oleh karena kasihnya, ya, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Terhitung semuanya. Sebab itu katanya janganlah takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Saudara, Allah memerintah dari tahta itu, memerintah alam semesta, ya. Jadi kalau Allah yang agung itu, ya, yang mulia itu, di atas tahtanya itu memelihara ciptaan-ciptaannya, saudara. Burung, bunga bakung, bagaimana mungkin, saudara? Ya, orang-orang, umatnya, jemaatnya, anak-anaknya, orang-orang kudusnya terlepas dari pandangan matanya. Mustahil. Pasti dia dengan seluruh kekuasaannya, saudara, dengan seluruh kekuatan kekuasaannya, dia mengendalikan segala sesuatu. Dia mengendalikan hidup saya dan saudara. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut karena ada Allah yang kuat, ada Allah yang berkuasa. Seturut kekuatan kuasanya dari tempat yang maha tinggi itu, dari tahtanya itu, seluruh alam semesta ini, apalagi umatnya, jemaatnya, gerejanya, orang-orang pilihannya, umat kesayangannya, orang-orang kudusnya, saudara dan saya, orang-orang yang beriman. Itu pasal 4, saudaraku. Ya, Allah dan tahtanya di surga, ya, memerintah seluruh alam semesta, mengendalikan. Nah, di pasal 5 ini, saudara, itu melukiskan sesuatu yang bicara mengenai satu keadaan bagaimana cerita dunia ini selanjutnya. Nah, ini penting sekali. Karena dengan demikian maka kita akan bisa mengerti bagaimana setiap pasal-pasal berikut di dalam kitab Wahyu ini dapat dimengerti, ya, dapat dimengerti. Nah, pasal 5 ini terbagi 2, saudara. Jadi malam hari ini saya kira saya tidak akan rangkum dua-duanya, ya, karena waktunya tidak akan cukup, ya. Waktunya tidak akan cukup. Jadi pasal 5 ini bicara mengenai pasal 5 ini itu bicara mengenai pasal 5 ini bicara mengenai ada kitab di tahta itu, di tangan Allah itu ada kitab. Ada satu gulungan kitab. Oke, ya. Di pasal 4 kita bicarakan mengenai apa? Mengenai Allah dan tahtanya. Dan apa yang ada di sekeliling tahta itu? Apa yang ada di hadapan tahta itu? Di sekitarnya ada apa? Nah, di dalam penglihatan kedua ini juga kemudian Yohanes melihat di tangan kanannya itu ada gulungan kitab. Nah, mari kita coba baca dulu 5 ayat di dalam Wahyu 5 ini, ya. Wahyu 5 ini ada 5 ayat yang kita bahas malam hari ini, ya. Oke, saya show di screen, ya. Ya, teman-teman bisa lihat, baca. Jadi malam hari ini saya akan bahas mengenai kitab yang dimeteraikan. Ini Bapak Ibu bisa lihat ada 2 judul, ya. Dan anak domba. Karena anak domba ini cukup penting sekali gitu, ya, dan bahasanya tidak bisa sebaiknya tidak diburu-buru gitu, ya. Sehingga saya putuskan untuk nanti saja di pertemuan berikutnya. Nah, tetapi menarik karena ini juga akan mempunyai landasan untuk masuk ke situ mengenai kitab yang dimeteraikan, ya. Kitab yang dimeteraikan. Nah, jadi malam hari ini kita akan baca 5 ayat kitab yang dimeterai, ya. Nah, kita baca ayat 1 sampai 5, ya. Teman-teman yang ada Alkitab silakan dibaca. Kalau tidak ada, coba lihat screen, ya. Firman Tuhan demikian dari Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu
sebuah gulungan kitab. Jadi di tahta itu, saudara, Yohanes melihat gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam, ada sebelah dalam dan sebelah luarnya. Dan dimeterai, saudara, ada dimeterai dengan 7 meterai. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, ya, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi, ya, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4, maka menangislah aku, Yohanes menangis, dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat yang kelima, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, kepada Yohanes. Nah, tua-tua ini yang duduk di tahta ke-24 tahta itu, saudara. Ya, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik karena rupanya di tangan di tahta itu dikatakan apa? Maka aku melihat, ya, di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, Allah, ya, sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai, ya. Jadi teman-teman kalau perhatikan di ayat 1 ini, ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di tahta itu, ya, dia yang duduk di tahta. Dia tidak langsung menyebut Allah, saudara. Karena di dalam kultur budaya Yahudi, ya, sangat tidak boleh menyebut dengan sembarangan, ya, sesuatu, ya, mengenai Yahweh atau Allah. Sehingga Yohanes dengan latar belakang itu, dia menyebut dia yang duduk di atas tahta. Nah, kita sudah belajar bahwa yang duduk di atas tahta itu adalah Allah, ya. Nah, ya, di ayat ini juga disebut sebuah gulungan kitab. Nah, ini yang kita akan tertarik mengetahuinya malam hari ini, ya. Dan kitab itu, saudara, kalau perhatikan, ya, ditulisi di sebelah dalam dan sebelah luar. Ya. Gulungan kitab ini, ya, ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar dan dimeterai dengan ke-7 meterai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering kan mendengar kata kitab, ya. Kita dengar kitab kehidupan, ya. Nah, Saudara, kita juga dengar di Wahyu 20 bicara mengenai kitab-kitab. Nah, Saudara, gulungan kitab yang ada di tangan kanan Allah ini bukan kitab kehidupan. Ini juga bukan kitab-kitab lain yang disebutkan di Wahyu 20, ya, di penghakiman terakhir. Ya, tetapi gulungan kitab ini itu satu hal, ya, satu gulungan, saudara, yang kita akan bisa tahu nanti kira-kira apa ini yang penting di dalam ini, karena ini akan penting di dalam pembahasan nanti pasal 6, 7, kemudian ada meterai yang dibuka, gitu, ya. Kita akan lihat, ya. Nah, saudara, gulungan kitab ini kalau perhatikan tadi, ya, itu ditulisi dalam dan luar. Biasanya kalau gulungan kitab itu kan yang ditulisi di dalamnya, ya, di dalam. Tapi digulung, tapi dalam dan luarnya ditulisi, ya. Itu artinya, saudara, apa? Artinya sudah tidak ada yang tersisa, artinya sudah penuh dalam dan luar. Artinya apa? Ya, ada kata di situ juga, ada kata gulungan kitab ini dimeterai dengan 7 meterai. Nah, ini lebih membawa kita lagi kepada kepastian dari satu pengertian bahwa 7 artinya sempurna. Ya, ini melambangkan apa? Kesempurnaan, keutuhan dari apa? Dari isi dari gulungan ini, saudara, ya. Nah, ini mirip, saudara, dengan kalau saudara ingat di Musa, ya, loh batu itu yang berisi 10 hukum. Itu ditulisi di kedua sisi,
ya, sebagai kedua sisi. Ya, menjadi simbol kesempurnaan juga, artinya inilah semuanya. Inilah semuanya. Nah, Saudara, jadi gulungan kitab ini sebenarnya sebenarnya di dalamnya itu tertuang, Saudara, tertuang seluruh rencana dan maksud Allah, Saudara, yang sempurna untuk seluruh dunia, untuk segala zaman, seluruh dunia, segala zaman, dari awal sampai akhir. Betapa pentingnya gulungan kitab itu. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya gulungan kitab itu, apa reaksi Yohanes, ya Saudara ya. Jadi gulungan kitab ini begitu penting, ya, sangat penting, ya, sehingga ada reaksi-reaksi yang kita akan lihat bagaimana Yohanes ya melihat itu, ya. Nah, ada apa di balik gulungan kitab ini? Saudara, kalau tadi dikatakan ini berisi rencana dan maksud Allah untuk dunia di segala zaman dan seluruh dunia dari awal sampai akhir, maka bagi orang percaya gulungan kitab ini itu melambangkan apa? Rencana Allah untuk keselamatan umatnya, Saudara. Itu menjadi penting karena ini kita bisa lihat nanti, Saudara, sebenarnya setelah kitab ini dimeteraikan, itu ada anak domba. Ada anak domba. Jadi gulungan kitab yang dimeterai langsung dikaitkan dengan anak domba. Anak domba yang menjadi tebusan, Saudara. Harus didahului dengan pembahasan ada gulungan kitab. Dan itu artinya ini berisi mengenai rencana Allah untuk penebusan yang akan dilakukan oleh anak domba ini. Apa pentingnya ya? Apa pentingnya? Saudara, tahta Allah menjadi pusat surga. Pusat pemerintahan. Artinya di sekeliling pusat ini ada wilayah, Saudara. Sehingga nanti akan saya bawa Saudara juga masuk ke dalam ada kitab kehidupan anak domba, Saudara. Ya. Ada kitab kehidupan dan ada kitab kehidupan anak domba. Di dalam kitab Wahyu ini dibedakan, Saudara. Dan saya mendapat pernyataan ilahi itu sangat kuat bahwa inilah segala sesuatu mengenai umat yang dipilih sebelum dunia dijadikan itu. Jadi ada umat yang dipilih, Saudara. Sebelum dunia dijadikan loh, Saudara. Sebelum manusia diciptakan. Sebelum apapun diciptakan. Mari kita coba lihat ya ayat yang sangat terkait dengan itu. Karena itu merupakan satu harta surgawi, Saudara. Ya, kenapa sampai Yohanes menangis, Saudara? Ya, karena malaikat itu berseru, tetapi nggak ada yang bisa membukanya. What is inside? Apa yang ada di dalam gitu? Yang begitu penting. Ya, rupanya ini mengenai rencana penyelamatan umat, Saudara. Umat. Satu umat yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan dirancang, Saudara, untuk satu kepentingan, untuk satu maksud, Saudara. Ya, yaitu umat pilihan. Nah, oke, mari kita lihat ya. Oh, ada umat pilihan ya. Sebentar, kalau teman-teman ada yang mau bertanya itu nanti terakhir ya. Kita lihat dua ayat, Saudara ya. Di Efesus 1 ayat 3 dan 4 dan nanti kita lihat Yohanes 17 ayat 24. Di Efesus 1, Saudara, ayat 3 dan 4 ya. Berbunyi demikian ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Jadi berkat rohani di surga ya, Saudara. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah yang duduk di tahta itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau kita sudah mengerti, ada ada tahta. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta yang mengelilingi. Di atasnya duduk 24 tua-tua yang adalah representasi dari
umat pilihan, saudara. Dan umat pilihan ini rupanya dipilih sebelum dunia dijadikan. Maka segala cerita ini ada dalam gulungan kitab ini. Nah, ini menjadi penting karena nanti kita akan lihat ya, saudara ya. Nah, saudara, kalau mengerti ini dan bisa lihat pesan Yesus yang lebih strong mungkin kalau kita Yohanes teman-teman kan kita dari kemarin sudah belajar mengenai apa sih tujuan hidup ini? Tujuan hidup ini adalah seperti Yesus maksudkan bahwa dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau sudah selesai, maka dia akan datang kembali menjemput kita. Yohanes 14 ayat 3 katakan, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Saudara, malam hari ini saya akan bacakan ayat dari Yohanes 17. Bahkan di dalam doanya, saudara. Di dalam doanya, ada sesuatu yang merupakan kemauan Yesus yang hebat, saudara. Catat ayat ini baik-baik dan ini akan menjadi kekuatan di dalam hidupmu. Jadi Yesus berdoa, saudara, dalam ayat 24 pasal ke-17. Ya Bapa, aku mau, saudara bisa garis bawahi ya. Jadi Yesus mau, saudara, supaya dimanapun, saudara, aku berada, Yesus berada, kamu, ya, orang-orang kudusnya, umat yang dipilihnya ini sebelum dunia dijadikan, saudara, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dia bilang kepada Bapa, saudara, ya. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, katanya ya, supaya apa, saudara? Ini yang menarik ya. Agar mereka apa? Wow. Ya, agar mereka memandang kemuliaanku. Kemuliaan itu saudara sudah bisa membayangkan sekarang ya, karena kita udah jelaskan mengenai sekeliling tahta itu ya. Itu seperti permata yaspis ya. Ya. Ada yang seperti kristal, saudara ya. Ada seperti batu kaca ya. Ya, artinya bening, saudara ya, penuh dengan kemuliaan ya. Nah, agar mereka memandang kemuliaanku. Jadi ada tujuannya, saudara. Maka kita bisa terharu, saudara, kalau kita membayangkan bertemu dengan Tuhan ya. Ya, muka dengan muka ya. Tadi saya kirimkan lagu itu ya. Klipsnya itu ya. Ya, saat ku pulang menghadap Bapa ya. Jadi untuk memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara, sebelum dunia dijadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang baik-baik, saudara. Hal ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahwa memang ada satu umat ya yang sudah dipilih ya. Dan umat-umat ini adalah umat yang Yesus mau supaya berada bersama dia ya, bersama dia, dan Yesus ada di tahta itu, saudara. Ya, makanya kitab Wahyu mencatat bahwa dia mau supaya di mana dia duduk, kita duduk bersama dia. Seperti dia duduk bersama Bapanya di atas tahtanya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat bagaimana Paulus dan Petrus menggambarkan keadaan ini, ya, apa sih sebenarnya yang ditulis dalam gulungan kitab ini? Paulus pernah, saudara, ya, menceritakan mengenai itu. Petrus juga pernah menceritakan mengenai itu. Jadi menurut Paulus, rencana ini itu adalah rahasia yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Dan baru dinyatakan pada, pada kegenapan waktunya. Paulus nggak tahu. Ya, ini Paulus menulisnya itu mungkin tahun 60-an setelah Masehi gitu ya. Tetapi kemudian Yohanes mendapat penglihatan ini sekitar tahun 90-an, saudara. Ya. Ya, ini dicatat ya dengan baik, saudara ya, apa yang Paulus lihat ini, dan juga Petrus, saudara. Petrus juga menyinggung bahwa ini adalah rahasia keselamatan. Ini adalah rahasia Allah menurut Paulus. Ini adalah rahasia keselamatan yang dimaksudkan oleh Petrus dalam suratnya itu. Coba kita lihat, saudara ya, kita simak mengenai apa yang Paulus dan Petrus tulis mengenai apa nih di dalam gulungan kitab ini, ya. Karena itu yang membuat kita juga sekarang mengerti bahwa itu begitu penting, saudara, ya.
Mari kita lihat 2 ayat di situ ya. Di dalam Efesus 1 ya Saudara, ayat 9, 10 dan 11. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya, Saudara, rahasia kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Telah ditetapkannya dalam Kristus. Teman-teman terus ke bawah ya, bahwa memang apa? Memang Allah telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan ya. Nah, telah ditetapkan di dalam Yesus Kristus, Saudara, ya, sebagai persiapan kegenapan waktu, ya. Jadi kegenapan waktu, ada waktu yang akan genap nanti, Saudara, di mana semua hal itu akan menjadi selesai dan sempurna. Nah, ini di dalam gulungan kitab ini untuk mempersatukan. Ada yang menarik, Saudara, di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, Saudara, baik yang di sorga maupun di bumi. Semuanya, Saudara, yang ada di sini di bawah, Saudara, ya, bersama-sama dengan Dia, ya. Nah, di ayat 11, aku katakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu, kalau teman-teman perhatiin, itu saya bukan quote unquote sendiri ya. Itu di dalam firman Tuhan memang dibuat begitu, di dalam Kristus. Jadi ini penting bahwa di dalam Kristuslah segala perkara ini menjadi genap gitu. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ya, di dalam Dialah kami mendapat bagian yang kami yang dari semula ditentukan, Saudara, untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang ada di dalam segala sesuatu, ya, bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, Saudara, Paulus ya sudah menuliskan mengenai apa itu di dalam gulungan itu. Nah, Petrus juga, Saudara. Dia katakan ya, 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12, keselamatan itulah ya, yang ada dalam gulungan kitab itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti di saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa siapa? Kristus, Saudara. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ya, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu, ini menarik, Saudara, ya, hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, Saudara. Jadi teman-teman bisa bayangkan, waktu malaikat itu berseru, dia juga nggak tahu tuh apa isinya itu, gulungan kitab itu. Nggak tahu, Saudara, ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa gulungan kitab itu, Saudara, ya, itu adalah mengenai rahasia Allah untuk bagaimana menebus, bagaimana menyelamatkan umatnya, tetapi tidak berhenti di situ. Bagaimana Ia menegakkan kerajaannya di bumi, yaitu kerajaan Kristus. Ini kita akan lihat nih di pasal-pasal berikutnya itu. Menegakkan kerajaan Kristus di bumi, ya, hingga, Saudara, satu kepenuhan kemuliaan dinyatakan ketika Kristus menyelesaikan seluruh kehendak dan pekerjaannya dan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapanya. Di dalam itu tersingkap segala sesuatunya, Saudara. Nah, Bapak Ibu yang Saudara dikasihi Tuhan, mari kita lanjut ya. Ya. Di pasal 3 ya. Mengenai apa nih? Ya. Pasal 2 ya, pasal 2 dan 3 sekalian ya saya baca ya. Di situ, Saudara, ada seorang ya, dan aku melihat ya seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya apa? Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Ya, dikatakan siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan materai-materainya. Jadi ada gulungan kitab dan ada materainya, Saudara. Ya, ada gulungan kitab dan ada materainya. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga
atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Saudara perhatikan yang penting kita cermati di sini ya. Itu adalah siapa yang layak. Ya. Jadi seorang malaikat berseru dengan suara nyaring, siapa yang layak membuka gulungan kitab? Dan dikatakan dari seluruh ciptaan tidak ada yang layak. Baik di sorga, ya. Jadi tidak ada seorang pun, saudara, ditulis. Di sorga atau di bumi, ya. Jadi di sorga, di bumi, atau yang di bawah bumi. Nggak ada yang dapat membuka gulungan kitab itu dan materainya itu. Ya. Bahkan teman-teman kalau perhatiin di sini, bahkan ya, kalau dilihat di sini ya, membuka gulungan kitab atau yang di sini ya, membuka gulungan kitab dan membuka materainya. Harusnya buka materainya dulu ya, saudara ya. Baru buka gulungannya, gitu ya. Tetapi di sini dikatakan membuka gulungan kitab dan membuka materainya. Ini secara urutan logis disengaja dibalik, saudara, oleh Yohanes. Karena apa? Jangan sampai orang yang dapat membuka meterainya, saudara, nggak mampu untuk menanggung atau mengendalikan konsekuensi dari apa yang terkandung dalam gulungan kitab itu. Ya, sehingga yang dipentingkan adalah siapa yang dapat membuka dan melihat di bagian di dalam gulungan kitab itu. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lanjut ke pasal 4 dan 5 ya, ayat 4 dan 5 ya. Ini ayat terakhir ya, saudara, ayat 4 dan 5 ya. Maka menangislah aku, saudara, Yohanes menangis. Maka menangislah aku dengan amat sedih. Saudara, Yohanes menangis dengan amat sedih. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Ataupun melihat sebelah dalamnya. Ini ayat yang kelima sebenarnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah saudara, Yohanes sedih yang mendalam. Karena tidak ada yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab tersebut. Yohanes sedih karena gulungan kitab itu menjadi kunci penebusan untuk umat pilihan. Umat pilihan. Ya. Kalau tetap termeterai, maka rencana keselamatan dan maksud Allah untuk melaksanakan kehendaknya seperti yang Paulus tadi katakan sampai kegenapan waktu itu bisa gagal, saudara. Ya. Bisa gagal. Dan gagal tidak akan terjadi. Itu kenapa, saudara, sekarang ini bisa membayangkan ya, bagaimana iblis bersikeras gitu ya, bagaimana supaya apa? Supaya Yesus di Getsemani itu tidak mengambil cawan itu, saudara. Bisa teman-teman bayangkan, ada satu perspektif lain sekarang. Bapak Ibu bisa bayangkan, iblis datang mencobai dia, ya. Dan kebayang itu. Bahkan Yesus sudah berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Bayangkanlah, saudara, keadaan ini. Keadaan ini. Saya sambil merenung, saya sengaja gitu ya. Saya bilang, ini bacaan ini saya gampang sekali melewatkannya. Tapi saya mau benar-benar menikmati, karena Yohanes menangis dengan sedih. Kalau dalam arti sesungguhnya, terseduh-seduh dia menangis. Arti yang lain, saudara, air matanya habis. Ya, kita bisa bayangkan kenapa tidak. Kenapa dia begitu? Karena rupanya, saudara, hanya kalau ada domba yang disembelih, hanya kalau Yesus melaksanakan kehendak Allah itu, ya, meminum cawan itu, penyaliban itu terlaksana, Bukit Kalvari itu terlaksana,
Barulah ada orang yang bisa membuka materai, membuka gulungan, dan melihat di dalamnya, apa yang ada di dalamnya. Luar biasa. Saya sengaja mendramatisir sendiri di dalam kehidupan saya. Saya katakan, ini teman-teman pernah ya, yang saya cerita Yohanes sampai dikatakan dia gemetar gitu kan, ya, karena mendengar suara sangkakala kan gitu. Nah ini di sini dia menangis sampai dalam terjemahannya sangat sedih. Saya nggak tahu bagaimana membayangkan sampai air matanya habis gitu ya. Tapi menarik loh ya, menarik. Padahal kan Yesus sudah menyelesaikan penebusan ya, gitu. Sudah kan? Tapi menarik kan tapi dia nggak tahu kan gitu. Dia nggak tahu bahwa oh yang ditebus itu ya yang bisa ya buka gulungan kitab itu. Dia nggak tahu kan? Ya, dia nggak tahu, dia hanya lihat penglihatan itu. Tapi maksud saya ini saudara, bayangkan nggak? Gitu. Coba kebayang kalau jadi bagaimana pentingnya sekarang kalau kita merayakan Paskah, kita akan ingat gulungan kitab, saudara. Ya, aku akan punya perspektif lain sekarang. Wah iya, betapa pentingnya ya Paskah ini ya gitu. Betapa pentingnya ya Kristus menebus ini ya. Betapa pentingnya dia mati ya, dia bangkit ya. Karena kalau enggak, skenario gitu ya, demonstrasi ilahi ya di sekitar tahta itu mengenai gulungan kitab itu. Jadi katakan tuh malaikat itu berseru dengan suara keras. Berseru, itu pakai kata berseru itu dengan bersuara senyaring-nyaringnya gitu. Dan sampai dikatakan di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Itu melambangkan tidak bahwa kemudian mau berseru ke kerajaan maut, saudara ya. Di bawah bumi itu bukan. Ya, itu hanya melambangkan bahwa seluruh ciptaan diundang gitu. Gitu ya, saudara ya. Nah, jadi Yohanes sedih, saudara, gulungan kitab itu karena itu adalah menjadi kunci penyelamatan umat pilihan, saudara. Ya, nah, saudara, tak satu pun makhluk baik di surga, di bumi maupun di bawah bumi, saudara. Saudara, itu membuka materai itu dan gulungan itu menjadi kunci, sehingga keheningan, saudara, ya, keheningan di tahta itu menjadi saksi ketidaklayakan mereka, setiap orang yang ada di atas tahta itu. Hening, saudara. Dan akhirnya, saudara, kalau perhatiin di ayat 5 tadi ya, akhirnya ada seorang tua-tua kan, saudara ya. Di ayat 5 ini ya, lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku. Nah ini tua-tua ini, saudara, seorang ini, itu nanti di ayat 7, pasal 7, saudara, dia ngomong juga nih, ini orang yang sama. Dan ini mengenai hal yang sama, yang serupa. Nanti teman-teman ikutin, saya juga akan ingat dan flashback nanti ke sini ya. Ada di tahta itu kan ada 24 tahta ya, ada 24 tahta dan kemudian ada tua-tua kan duduk di atas tahta itu. Dia bicara. Orang yang sama ini nanti ingatkan Yohanes lagi. Nah, di sini dia ingatkan Yohanes mengenai satu hal. Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu apa? Yaitu tunas Daud. Nah, saudara, di tengah keheningan itu, saudara, ya, di tengah keheningan itu, salah satu dari tua-tua itu, ya, yang mewakili umat tebusan, saudara bisa bayangkan nggak? Dia mewakili umat tebusan. Kira-kira siapa ya orangnya ya, gitu ya? Saya nggak ada clue gitu ya. Tapi dia udah mewakili umat tebusan. Berbicara kepada Yohanes, dia meminta Yohanes untuk berhenti menangis dan memusatkan perhatiannya pada singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud. Nah, saudara, di sini kita mau jelaskan singa dari Yehuda, singa dari suku Yehuda. Hal ini merujuk kepada berkat ya. Yakub, saudara, pernah memberkati anak-anaknya ya. Dari suku Yehuda ya. Dan memberkati anak-anaknya, dan dari suku Yehuda itu muncul seorang penguasa. Ya, coba kita lihat ya di 2 ayat, saudara ya. Kejadian
49 ayat 9 sampai 10. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, saudara ya. Bahasa-bahasa yang sangat figuratif ya. Setelah menerkam, yang mengalahkan maut, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ya, ini anak masih huruf kecil, saudara ya, karena ini figuratif, saudara ya, satu nubuatan ya. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ini yang menarik. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara, akan takluk bangsa-bangsa. Jadi ini dalam Yakub memberkati anak-anaknya, saudara, dikatakan bahwa Yehuda adalah seperti anak singa. Nah, ini di kitab Ibrani, saudara, dipertegas satu kutipan di pasal 7 ayat 14. Sebab telah kita ketahui semua orang. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ya, Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Nah, saudara, bahkan dia dikatakan tunas Daud. Nah, ya, ada 2 ayat ya, saudara. Tunas Daud juga merujuk kepada ucapan nabi-nabi bahwa Mesias akan datang dari tunggul Isai, ya. Dan tunas atau keturunan Daud ini akan memerintah umatnya. Di dalam Yesaya 11 ya, ayat 1 dan 10, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya ya akan berbuah, ya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Saudara, sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara, ini ya, tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara, tadi ya, ada satu rahasia di mana Yesus mau agar kita ada bersama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita menyaksikan kemuliaannya. Di ayat lain, saudara, Yeremia 23 ayat 25 ya, ayat 5 ya, dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Nah, inilah tunas Daud, saudara ya. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, saudara, dia akan melakukan apa? Dia akan membuat satu kerajaan, saudara. Ya, satu kerajaan, ya. Nah, saudara, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Rupanya di dalam ayat 5 tadi ya, dikatakan bahwa jangan menangis, jangan bersedih, gitu ya. Tua-tua itu berkata kepada Yohanes, ya, fokuslah kepada singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, ya. Nah, saudara, tetapi ada kata-kata yang menarik di situ ya. Saudara perhatian tadi, yang telah menang. Saudara, ya, disebut apa? Yang telah menang. Nah, saudara, dari suku Yehuda, dia yang telah menang. Saudara, kata menang di sini, ya, kata menang di sini itu beberapa kali kita sudah bahas, ya. Ini kata menang di sini itu persis sejajar dengan kata menang yang dialamatkan kepada ketujuh jemaat, saudara. Ketujuh jemaat yang mengandung pesan barang siapa menang. Jadi seluruh tahta itu adalah atmosfer cakrawala kemenangan, saudara. Hal yang penting di akhir bagian malam hari ini mengenai gulungan kitab yang yaitu kitab yang dimeteraikan, saudara. Itu adalah bahwa di sekitar tahta itu adalah atmosfer kemenangan. Mereka yang duduk di tahta itu adalah orang-orang yang barang siapa menang. Itulah yang dialamatkan kepada ketujuh jemaat, yaitu kepada ketujuh kaki Dian, saudara. Ya. Dan juga, saudara, ini dikaitkan dengan sang anak domba. Nah, ini kita akan bahas di ayat 6 sampai 14 nanti mengenai anak domba, ya, yaitu Tuhan Yesus yang adalah yang sudah menang. Ini teman-teman kalau ingat ya, coba kita lihat ayatnya ya. Bahwa dialah yang telah menang, ya, saudara. Lihat ya, ingat ya di Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, nah ini kepada jemaat ya. Kepada jemaat-jemaat dikatakan, barang siapa menang. Jadi atmosfer tahta itu, saudara,
ya. Di mana di situ ada Allah, di tangan kanannya ada gulungan kitab. Itu adalah atmosfer kemenangan, ya. Ini dialamatkan kepada jemaat, yaitu tua-tua, saudara, yang duduk di 24 tahta itu. Orang-orang representasi orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang menang, ya. Dan kemudian, ya, dikatakan ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Oke, saudara bisa cermat sekali melihatnya. Sebagaimana apa? Aku pun telah menang. Jadi ada seseorang yang menjadi sulung dari kemenangan itu. Ya. Seperti sebagaimana aku pun telah menang, saudara. Ya. Jadi ada yang sudah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, bahkan kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu saya selalu mengutip ayat ini. Yohanes 16 ayat 33 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ya, mengenai penderitaan, ya. Mengenai penderitaan yang, ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Ya, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi apa katanya? Kuatkanlah hatimu, saudara. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dia telah menang, saudara, ya. Jadi dialah sang singa dari Yehuda. Dialah tunggul Isai itu. Dialah tunas Daud itu yang mampu membuka meterai dan juga membuka gulungan kitab itu dan melihat bagian dalam dari kitab itu, saudara. Karena itu berisi atau mengandung apa? Berita apa? Penebusan keselamatan bagi apa? Bagi umat-umat pilihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus inilah yang apa? Yang menang ini, saudara, ya, yang secara langsung, saudara, yaitu apa? Yaitu menang atas maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus inilah yang menjadi sulung yang bangkit dari kematian, saudara. Tuhan Yesus inilah yang akhirnya menjadi raja, saudara, ya, menjadi raja yang membangun kerajaannya. Itu sebabnya Yohanes berkata, kamu adalah sekutuku di dalam apa? Kesusahan, kerajaan, saudara, di dalam kerajaan. Kamu adalah sekutuku di dalam kesusahan, di dalam kerajaan. Kita ini satu di dalam kerajaan, yaitu kerajaan Kristus yang sudah menang. Dan dialah yang menjadi raja, saudara. Nah, Tuhan Yesus inilah, dialah yang layak, saudara, ya, untuk membuka gulungan kitab itu. Dan gulungan kitab ini berisi rahasia, ya, rahasia mengenai rahasia Allah, mengenai maksud Allah untuk menegakkan kerajaan Kristus, saudara, ya, di bumi ini hingga kepenuhan kemuliaannya itu dinyatakan. Nah, saudara, saya kasih satu clue gitu ya, mengenai kemana nanti isi dari kitab ini. Saudara, di dalam ayat ke-9 sampai 10 ya, ini ayat penting ya, kita akan bahas minggu depan ya. Di bagian akhir ini, saudara, kalau perhatiin ya, dan mereka menyanyikan suatu apa? Nyanyian baru, saudara, ya. Katanya engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Engkau layak. Kita sudah bisa lihat ya. Yesus, singa dari Yehuda itu, tunas Daud itu, yang adalah pemenang itu, yang adalah raja itu, ya. Dialah yang layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa dan engkau telah membuat mereka ini, saudara, perhatiin ya. Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan anak dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita menaikkan pujian mengenai lagu ini ya, dikatakan menyanyikan satu nyanyian ya, kita jadi ingat, wah, ini mengenai satu gulungan kitab ya yang ada di tangan Allah, yang mengandung satu rencana mengenai kerajaan anaknya harus ditegakkan, ya. Kita ingat, kita bisa melabuhkan ya bayangan kita jauh ke depan.
satu cerita ya di sekitar tahta itu ya mengenai siapa yang layak ya. Kan pujiannya itu berkata sebab engkau layak ya. Sebab engkau layak terima pujian ya. Sebab engkau layak diagungkan ya. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Dia yang layak, saudara ya. Bahkan ingat ya pujian yang kita yang kita bahas di pasal 4 itu ya, bahwa Yesuslah Tuhan dan Allah itu ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, dia yang layak kan? Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendakmu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Coba sama-sama ya. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Saudara bayangkan ada di tahta Allah, saudara. Nyanyiin lagu ini. Hosan, engkau umat-umat pilihan, engkau umat tebusan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Teman, kalau sekarang hari ini engkau ada dalam kesesakan, dalam tekanan hidup, ingat, satu hari kita akan berdiri di tahta itu dan penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Engkau akan bergirang di situ dan akan melepaskan seluruh tekanan, kesesakan, penderitaanmu. Dan melihat bahwa di sanalah engkau akan menerima kemenangan itu. Apapun yang kau perjuangkan di sini, kau jaga hidup suci, tidak turut dunia, engkau terima satu tempat di atas tahta itu bersama dengan Kristus, di mana engkau dengan lantang memuji lagu itu. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Apapun penyakitmu, apapun kesusahanmu, ingat kemuliaan itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus. Sana. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Haleluya. Saudara, seperti di tempat Bu Luciana, hal-hal ini praktis sekali dipraktekkan. Bahwa Yesus itu sudah menjadi raja. Dan kerajaannya itu ada di tengah-tengah kita. Sehingga maut, kerajaan maut, penghulu, pemerintah, penguasa, roh jahat tidak dapat mengambil dimensi, ruang apapun di dalam kehidupan saya dan saudara. There is no room, space. Gak ada. Saudara ingat, tahta itu adalah pusat di mana Allah mengendalikan segala sesuatu. Dan kita terlihat, saudara, dari tahta Allah. Dia melihat kita, saudara, dari tahtanya yang maha tinggi. Dia melihat, dia mengendalikan hidupmu. 2 burung pipit seduit, saudara, tidak pernah jatuh di luar kehendak Bapamu di surga. Rambut kepalamu pun semuanya terhitung.
apalagi kita, Dia pasti pelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sejauh ini akan memberkati saudara dan saya, karena Dialah kebenaran yang memerdekakan dan memberi kita kelegaan. Haleluya. Amin. Bapa, aku mengucap syukur karena Engkau selalu hadir di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Ada kuasa yang membebaskan, ada kuasa yang memerdekakan, ada kuasa yang membawa mengalirkan kelegaan, ada kuasa yang membawa ketenangan, menyingkirkan ketakutan. Kasih-Mu itu membumi hanguskan ketakutan. Karena melepaskan orang dari kekhawatiran, kecemasan, keraguan, kebimbangan di dalam nama Yesus. Yesus yang adalah Raja, Dialah tunas Isai, Dialah tunas Daud, Dialah singa dari Yehuda itu, yang ada di tahta, yang sedang bekerja, yang sedang juga berjalan di tengah-tengah kekidian, di tengah-tengah umat, orang-orang kudus pilihannya, di mana tidak seorang pun dapat merampas kami dari Engkau, merampas kami dari Bapa. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam-Mu, tinggal di dalam-Mu, dan bertumbuh di dalam-Mu, menjadi sempurna di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan, keagungan itu kami kembalikan kepada satu nama, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Bapa kami yang baik, sahabat kami. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Hen. Terima kasih.